Oke, anak-anak, mohon maaf karena rekamannya itu yang tadi kita Teams itu ternyata hilang. Jadi Ibu buat rekaman lagi mengenai pembahasan kita pada tanggal 31 hari ini ya. Nah, tadi kita membahas mengenai himpunan bagian dan operasi himpunan. Himpunan bagian, kemarin kita sudah membahas bahwa himpunan bagian itu caranya bisa dengan menggunakan rumus atau juga bisa mendaftar himpunan bagian yang ada. Jadi misalkan Ibu punya himpunan A, anggotanya adalah A, I, U, dan E. Maka untuk mencari banyaknya himpunan bagian dari A, kalau misalkan kita menggunakan rumus, kemarin kita sudah bahas bahwa cara menghitung himpunan bagian dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya adalah 2 pangkat N. Nah, atau kalau kita masukkan N dari A ini ya, kan ada 4 anggota, himpunan A mempunyai 4 anggota, maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 4 yaitu 16. Nah, coba yang kedua kita menggunakan mencari himpunan bagian menggunakan menyebutkan anggotanya satu persatu ya, dengan menyebutkan himpunan bagiannya masing-masing. Nah, 2 pangkat N yaitu 16, itu juga kita buktikan nanti apakah benar sama ketika kita mendaftarkannya satu-satu. Himpunan bagian dari A itu ada himpunan bagian dari A yang mempunyai 1 anggota, himpunan bagian yang memiliki 1 anggota, sebelum 1 anggota, yang memiliki 0 anggota terlebih dahulu. Yang memiliki 0 anggota yaitu siapa? Yang memiliki 0 anggota atau tidak ada anggotanya itu adalah himpunan kosong. Nah, yang mempunyai 1 anggota itu bisa apa aja? Nah, bisa himpunan bagian. Himpunan bagiannya bisa himpunan A, bisa himpunan I, bisa himpunan U, dan juga bisa himpunan E. Nah, yang tadi ini yang mempunyai himpunan kosong, himpunan bagian yang 0 anggota atau yang kosong anggotanya, ini berarti sebanyak 1. Nah, untuk yang anggotanya 1 itu sebanyak 4, himpunan bagiannya 4. Sekarang kita sebutkan kalau misalkan mempunyai 2 anggota, himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota itu apa saja? Coba kita daftar. A dan I, kemudian A dan U, A dan U, kemudian A dan E, dan juga I dan U, I dan E, dan juga U dengan E. Jadi ada himpunan bagiannya adalah AI, himpunan yang beranggotakan AU, himpunan yang beranggotakan AE, himpunan yang beranggotakan IU, IE, dan UE. Nah, berarti sebanyak berapa himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota? Jika kita total di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya. Nah, untuk yang 3 anggota, kok merah ya. Untuk yang 3 anggota, kita bisa mendaftarnya yaitu A, I, U, A, I,
E, kemudian AIE, kemudian AUE, dan juga bisa juga IUE. Nah, sehingga sebanyak berapa? Nah, semuanya kalau dijumlah ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Sebanyak 4 himpunan bagiannya yang beranggotakan 3. Kemudian kalau misalkan kita mencari yang 4 anggota, nah, karena nggak cukup ya, taruh sini. Yang 4 anggota itu bisa siapa saja? Bisa satu aja kemungkinannya, yaitu A, I, U, dan E. Jadi sejumlah 1. Nah, coba kita hitung apakah jumlahnya juga sama dengan 16. 1 tambah 4, 5 tambah 6, 11 tambah 4, 15 tambahkan 1. Totalnya, kalau ditotal adalah 16. Nah, jadi sama ya anak-anak. Ketika kita menyebutkan ini anggota-anggotanya dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, hasilnya sama-sama 16. Sama-sama 2 pangkat 4 yaitu 16. Ketika kita sebutkan masing-masing juga hasilnya 16. Nah, sekarang kalau misalkan kita membutuhkan berapa banyak himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota tanpa mendaftar, itu ada caranya. Bisa juga dengan segitiga Pascal kita sebutnya. Nah, contoh di sini. Nah, contohnya kita buat dulu segitiga Pascalnya. Segitiga Pascal cara membuatnya seperti ini. Jadi ini yang di atas, ini ditulis 1, di pinggir juga ditulis 1, 1, di pinggirnya lagi ke bawah ini susunan ketiga juga ditulis 1, 1. Nah, angka yang berdekatan dijumlah. Nah, 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Kita tambahkan lagi. Terus sampai mana berhentinya? Sampai ketemu angka 4 setelah angka 1. Nah, karena tadi ada 4 anggotanya yaitu A, I, U, E, maka sampai ketemu 4. Tapi kalau misalkan anggotanya himpunan A itu ada 5, berarti sampai ketemu angka 5 setelah angka 1 yang pertama. Jadi ini 3, ini juga 3. Nah, masih kurang ya. Nah, ini baru ketemu 4. Lah, ini sudah mewakili. Kita kotai dulu. Nah, ini sudah mewakili. Nah, artinya apa sih angka-angka ini? Nah, artinya adalah 1 ini adalah jumlah himpunan bagian yang beranggotakan 0. Coba kita lihat, apakah benar ya himpunan 0 itu 1? Nah, benar ya anak-anak ya. Nah, 1 ya jumlahnya. Kemudian yang lain. 4 ini adalah himpunan bagian yang mempunyai 1 anggota. Maaf. 1 anggota itu sebanyak 4. Nah, coba kita lihat tadi yang 1 anggota adalah yang 1 anggota ya sebanyak 4. Nah, sama ini. Sama kan? Jumlahnya juga 4. Untuk yang 6 ini adalah himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota. Itu sebanyak 6. Coba kita lihat, cocokkan dengan yang tadi. Nah, ini ya, sebelah kanan. Nah, sama-sama 6 ya. Kemudian 4 itu adalah himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota. Nah, 4. Contohnya ini. Nah, sama-sama 4 kan? Kalau 1 ini berarti adalah himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota, itu sebanyak 1. Nah, sama ini juga 1. Nah, sehingga begitu anak-anak caranya menghitung banyaknya himpunan bagian. Jadi, misalkan ada suatu pertanyaan, ibu bertanya ya, himpunan bagian dari A
dari A yang mempunyai 3 anggota. Berapa yang mempunyai 3 anggota? Himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota itu berapa? Berarti yang mempunyai 3 anggota yang ini ya. Nah, ini yang mempunyai 3 anggota. Nah, 4. Jadinya jawabannya adalah 4. Kemudian pertanyaan yang lain, misalkan himpunan bagian dari A yang mempunyai lebih dari 2 anggota misalkan. Jadi yang mempunyai lebih dari 2 anggota berarti yang anggotanya siapa saja? Berarti yang mempunyai yang lebih dari 2 anggota itu adalah yang beranggotakan 3. Tadi ini 4. Kemudian yang mempunyai 4 anggota yaitu 1. Jadi yang lebih dari 2 anggota itu kan yang anggotanya 3 atau yang anggotanya 4. Yang anggotanya 3 adalah 4, yang anggotanya 4 adalah 1. Jadi kita jumlah 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Nah, begitu ya. Cukup mudah ya, anak-anak. Kemudian selanjutnya Ibu akan membahas mengenai operasi himpunan. Operasi himpunan, operasi pada himpunan itu ada 4, yaitu irisan, gabungan, komplement, dan juga selisih. Ibu akan bahas satu per satu. Yang pertama yaitu irisan. Gabungan dulu ya. Gabungan itu lambangnya adalah U. Nah, seperti huruf U lambangnya. Jadi contoh, misalkan Ibu punya soal himpunan semesta itu 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian himpunan A itu adalah 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B yaitu 2, 4, dan 6. Nah, misalkan pertanyaannya adalah gabungan, maka A gabungan U adalah bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah cari anggota himpunan dari A dan anggota himpunan dari B digabung. Jadi semuanya ditulis. Kemudian ini kan ada anggota himpunan yang double ya anak-anak ya. Nah, 2 itu juga ada di A, juga ada di B. Bagaimana kalau himpunannya tersebut ada di A dan di B? Ya kita tetap tulis, tapi tulisnya hanya 1 kali saja. Jadi sebutkan semua anggota yang di A dan di B itu adalah gabungan. 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, bagaimana kalau misalkan kita gambarkan dalam diagram Venn? Jadi kalau kita gambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Misalkan ada kotaknya seperti ini ya. Semestanya ditaruh di pojok kiri atas. Kemudian kita gambarkan himpunan A dan himpunan B. Nah, dalam penggambaran diagram Venn, kemarin Ibu sudah menerangkan bahwasannya dalam menggambar diagram Venn kita perlu tahu apakah himpunan A dan himpunan B ini saling lepas atau saling beririsan. Karena himpunan tersebut mempunyai anggota yang sama, ada anggota yang sama, maka gambarnya adalah dia saling beriris. Nah, seperti ini. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Kemudian letakkan terlebih dahulu anggota himpunan yang kembar di himpunan A dan himpunan B, yaitu 2. Setelah itu sisanya himpunan A kan masih ada 1 dan 3. Kita gambarkan di sini ya. 1 dan 3. Himpunan B itu adalah 4 dan 6. Kemudian semesta ini kan 1 sampai 7 tadi. Berarti ada anggota himpunan yang tidak termasuk di anggota A dan B, yaitu 5 dan 7.
Nah, untuk mengarsir gabungan itu yang seperti apa? Gabungan itu adalah ini ya anak-anak ya, gabungan itu adalah gabungan atau menyebutkan anggota secara keseluruhan antara himpunan A dan himpunan B kalau yang diminta adalah A gabungan B. Jadi untuk arsiran A gabungan B, yang diarsir adalah yang mana? Yang ini. Nah, yang diarsir adalah yang ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah arsiran yang menggambarkan A gabungan B. Yang kedua, kita membahas mengenai irisan. Irisan itu nama latinnya adalah intersection. Lambangnya adalah U kebalik, jadi ke bawah. Jadi misalkan soalnya sama ya anak ya dengan nomor 1 S, A, dan B. Bagaimana cara mencari irisan? Irisan itu adalah mencari anggota yang sama di A dan di B. Siapa yang sama? Yaitu 2. Nah, itu adalah irisan. Jadi ketika kita gambarkan A irisan B adalah seperti ini. Kalau misalkan ada A dan B, kemudian mencari irisannya, yang mana yang diarsir? Yang diarsir adalah berikut. Nah, yang biru ini ya, ini penggambarannya A irisan B. Yang ketiga itu adalah komplement. Komplement itu adalah mencari anggota himpunan yang tidak termasuk di dalam anggota himpunan yang dimaksud. Jadi komplement lambangnya C, tapi pangkat di atas ya, atau aksen juga boleh. Jadi misalkan ibu punya A komplement, artinya adalah kalian sebutkan anggota yang bukan merupakan anggota himpunan A. Karena himpunan A adalah 1, 2, 3, maka A komplement adalah kalian sebutkan yang bukan A, bukan 1, 2, 3, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Begitu pula kalau misalkan B komplement. B komplement itu kalian sebutkan anggotanya yaitu yang bukan anggota dari B. Jadi 1, 3, 5, 7. Bagaimana arsirannya? Nah, arsirannya seperti ini. Kalau A komplement, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, yang A komplement tuh yang ini anak-anak, yang di luarnya A. Jadi yang A tidak termasuk dalam penyelesaian. Nah, seperti ini ya. Ini adalah A komplement. Nah, sekarang kalau misalkan B komplement, bagaimana gambarnya? Nah, ibu gambarkan juga B komplement. B komplement cara menggambarnya seperti ini. Jadi ini S, ini A, ini B. Maka yang diarsir adalah yang di luar dari himpunan B. Nah, jadi yang B bukan termasuk dalam penyelesaian. Yang di luarnya B yang termasuk penyelesaian. Jadi angkanya yaitu 5, 7, 1, 3 begitu ya, yang di luarnya B. Nah, ini adalah B komplement. Yang keempat, jika kita
menemui operasi himpunan selisih. Nah, selisih ini lambangnya adalah seperti, namanya juga selisih ya, lambangnya itu seperti minus, nah, atau pengurangan. Jadi misalkan saya mempunyai A dikurangi dengan B. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalkan kalian kesulitan ya menentukan A kurangi B, boleh kalian tulis ulang anggota himpunan dari A dan himpunan B. Anggota himpunan A itu kan 1, 2, 3 dikurangi dengan anggota himpunan B2, 4, 6. Nah, definisi dari selisih itu adalah menyebutkan anggota, misalkan A negatif B atau A dikurangi B, A dikurangi B, maka menyebutkan anggota A yang tidak berada di anggota B. Jadi dari sini kan kita tahu ya bahwa A dengan B itu sama-sama mempunyai anggota 2, elemen 2. Jadi yang termasuk A min B itu adalah yang A saja yang tidak termasuk di B. Jadi 1 dan 3. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan digambar seperti apa? Jadi kalau digambar seperti ini. Jadi A dikurangi B itu yang diarsir yang mana? Yang bukan ini ya, yang bukan ada di B. Anggota himpunan A yang tidak berada di himpunan B. Jadi cuman A saja. Nah, A saja itu yang sebelah sini. Nah, yang A saja yang sebelah sini. Jadi yang kembar dengan B tidak masuk dalam penyelesaian. Nah, ini adalah A min B. Misalkan ibu punya soal yang lain, yaitu mengenai, yaitu misalkan soalnya adalah B min A. Nah, kalau B min A, maka jawabannya adalah anggota yang berada di B tapi tidak berada di A, yaitu 4 dan 6. Nah, yang ada di B saja ya. Oh, kalau misalkan kalian masih kurang paham, boleh ditulis lagi, boleh. Jadi ini 2, 4, 6 dikurangi dengan 1, 2, 3. Nah, anggota yang sama ini dihapus. Yang diambil yang mana? Yang anggota B saja tanpa anggota yang kembar. Jadi 4 dan 6. Jadi kalau misalkan ibu gambarkan diagram Venn-nya menjadi seperti ini. Nah, ini A, ini B. Nah, yang ini ya. Nah, yang sebelah sini yang diarsir ini adalah B min A. B min A. Kalau yang merah tadi A min B. Sudah paham ya? Sekian video dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.